Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadhan syahru ummati. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pertama-tama yang saya hormati dan muliakan para habaib, para asatidz, para ulama, para guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya hormati Al-Habib Bagir bin Abdullah Al-Attas, ada Al-Habib Husain bin Ja'far Al-Habshi, serta para habaib yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, juga yang saya hormati Al-Ustaz Sumarno Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustaz Abdurrahman, Al-Ustaz Yasin, serta para asatidz lainnya. Mohon maaf saya tidak sebut satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Juga Al-Mukarram wal-Muhtaram Bapak Lurah Kelurahan Desa Srijaya, Bapak Cani, juga para aparat pemerintah yang lain, Bapak Ketua RW, Ketua RT, dan juga yang saya hormati para panitia peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang mana pada malam hari ini hujan rintik-rintik. Mudah-mudahan ini pertanda sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Isra dan Mi'raj, kita sering hadir acara peringatan Isra dan Mi'raj. Terjadi di bulan Rajab, kurang lebih 1447 tahun yang lalu peristiwa Isra dan Mi'raj. Satu peristiwa yang tidak pernah dialami oleh siapapun makhluk Allah. Tidak ada yang mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj secara hakiki. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang diizinkan untuk melihat Allah di dunia kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepadaku agar aku bisa melihat engkau ya Allah. Tapi Allah tidak menunjukkan wujudnya kepada Nabi Allah Musa alaihi qala lan tarani. Allah berfirman, kamu tidak akan melihat aku. Maksudnya tidak akan melihat aku. Kalimat tidak akan melihat aku maksudnya bukan berarti enggak bakalan sama sekali. Maksudnya tidak akan melihat aku di dunia. Idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti wajah-wajah mereka penghuni surga itu wajahnya apa? Cenghar kalau bahasa. Tahu cenghar? Sumringah. Hah? Sumrah mah habis makan. Habis makan soy rasem sama sambal tengari-ngari gerah. Itu sumrah. Ya, gimana ya? Sumringah, nanti wajah penghuni surga itu ajer-ajer mukanya. Ila rabbiha nadhirah, dan kepada Tuhan mereka akan melihat. Ini kenikmatan surga yang enggak pernah didapat oleh penghuni surga. Jadi kenikmatan surga ini buat kita yang belum pernah kita alamin dua. Yang pertama ngelihat Allah. Di dunia nggak pernah, kita nggak bisa ngelihat Allah. Yang kedua ngelihat Rasulullah. Pernah ngelihat Rasulullah? Belum pernah. Ntar di surga, ini kenikmatan kita nih. Kalau para sahabat tiap hari ngelihat Nabi Muhammad, tapi kita yang kita rayain maulidnya, yang kita rayain Isra Mi'rajnya, yang kita dengar cerita mulia, cerita keistimewaan tentang Nabi Muhammad, nggak pernah ngelihat kita. Nanti di surga, kalau kita masuk surga nih semuanya nih, amin, bakal ngelihat Nabi Muhammad. Ada yang ngelihatnya tiap hari, ada tiap hari. Itu yang surganya barengan sama Nabi Muhammad tuh. Dan mereka dapat izin untuk melihat Allahnya pun semau mereka. Jadi ada jatahnya.
Kalau yang syurganya bawah, kan ada syurga yang tinggi, namanya syurga apa tuh? Firdaus. Itu tiap hari bisa ngelihat Allah tuh. Tiap hari ketemu sama Nabi Muhammad tuh. Tapi kalau yang syurganya bawah, nggak tiap hari ngumpul sama Rasulullah. Makanya kita setiap habis sholat baca tuh, Allahumma askinna a'lal jannah. Tiap habis sholat, saya dapat ijazah dari Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, saya punya guru. Setiap habis sholat sebelum baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali, baca Allahumma askinna a'lal jannah 7 kali. Allahumma askinna a'lal jannah, Allahumma askinna a'lal jannah, Allahumma askinna a'lal jannah 7 kali. Baru habis itu Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Kalian dah saya ijazahin kalau ada yang mau baca. Ya Allah, tempatkan saya di surga paling tinggi. Karena beda, kedudukannya beda, minumannya juga beda. Dikatakan wa mizajuhu min tasnim ainan yashrabu bihal mugarrabun. Itu orang yang surganya paling tinggi, itu orang-orang yang didekatkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau amal kita nggak bisa membawa kita untuk menjadi orang yang didekatkan sama Allah, maka insya Allah mahabbah kita, mahabbah cinta Nabi, ini hujan-hujan kita dari rumah, ya kan? Hadir kemari, cinta Nabi, cinta kebuli? Nabi apa kebuli? Habis ini bubar nggak ada kebulinya nggak apa-apa ya. Insya Allah kita semua cinta sama Rasulullah, amin. Dan Allah berikan hati kita selalu cinta kepada Rasulullah. Minta sama Allah, cinta kepada Nabi itu minta Allahumma rzuqni hubba nabiyyik. Karena hati ini yang bisa ngatur Allah. Cinta nggak bisa dibuat-buat. Allahumma rzuqni hubba nabiyyika Muhammadin. Ya Allah, berikan hati saya supaya cinta sama Nabi Muhammad. Minta sama Allah, baru Allah putar tuh volumenya. Hati nggak bisa dibuat-buat, kita nggak bisa ngatur kita punya hati. Yang lain kita bisa atur nih, tangan kita bisa naikin, turunin, kaki kita bisa goyangin, tapi hati yang gerakin Allah. Ya muqallibal qulub. Kalau kita cinta sama Nabi, cinta sama orang-orang yang dekat sama Allah, cinta wali, cinta orang-orang soleh, nanti walaupun amal kita nggak sama mereka, tapi kita insya Allah ditempatkannya sama Allah bareng sama mereka tuh. Makanya biar cinta. Anjing aja masuk surga, anjing, binatang mughalladhah, cinta sama ulama, Allah kasih kemuliaan tuh. Salah satu binatang yang Allah izinin masuk surga di antara 5 binatang. Ada 5 binatang yang Allah izinin masuk surga. Sebenarnya binatang nggak ada di surga, ada 5 doang yang di surga yang Allah izinin. Di antaranya itu anjingnya Ashabul Kahfi. Kenapa masuk surga? Ngikut sama yang dia cinta. Siapa yang dicinta? 7 ulama, 7 orang soleh, pemuda yang soleh, yang dikejar-kejar oleh pemerintah pada saat itu, raja pada saat itu, ngumpet di gua, ini anjing ngikutin. Anjing binatang mughalladhah lagi bisa masuk surga. Apalagi kita manusia, walaqad karramna bani Adam. Aku telah muliakan manusia. Mukmin lagi sama Allah, umat Nabi Muhammad lagi, dekat sama ulama lagi, ngaji lagi, duduk lagi di majelis ilmu, ilok. Kalau orang yang pernah makan bareng ulama aja
bisa menjadi sebab dia masuk ke dalam surga kok. Apalagi orang yang duduk bersama-sama ulama nuntut ini kan kita ngaji sekarang nih. Ini sekarang lagi ngaji sekarang. Nah, ini para hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Kembali kepada tadi. Jadi yang Allah izinkan buat melihat Allah cuma Nabi kita Muhammad di dunia. Itu pun nggak minta. Nabi Musa minta nggak dikasih sama Allah. Sedangkan Nabi kita Muhammad nggak minta, dijemput malam Senin 27 Rajab ini bulan mulia ya. Dari sebelum Nabi aja tuh Rajab udah mulia. Sebelum Nabi diutus, bulan Rajab itu emang dari dulu bulan mulia. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Bulan yang diaku sama Allah bulan Islam yang 12 yang kita kudu apal. Jangan giliran bulan Masehi apal, tapi giliran bulan Islam enggak apal. Ini bulan Islam nih 12 yang diaku sama Allah nih, dari Muharram sampai Dzul Hijjah. Tuh 12 bulan, ada 4 bulan yang memang mulia, dihormati sama Allah, dimuliakan sama Allah. Bulan Rajab tuh dulu orang-orang jahiliyah itu di bulan 4 bulan itu, salah satu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Hatta lagi perang nih umpama di bulan Jumadil Akhir. Begitu masuk bulan Rajab berhenti dah perang. Tidak boleh ada keributan di 4 bulan itu. Nggak ada belengkai sama sekali, nggak ada yang ribut, nggak ada yang berantem, nggak ada yang perang. Emang dimuliain. Apalagi bulan Rajab ini ditambah dengan kemuliaan kejadian Isra dan Mi'raj. Banyak perbedaan pendapat antara ulama, tapi yang mu'tamad, yang kuat, perkataan yang kuat, Isra Mi'raj ini terjadinya malam Senin. Tanggal 27 Rajab, setahun sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 15 bulan sebelum hijrah. Nabi nggak pintar, kejadiannya nggak disangka-sangka, nggak ada rencana. Nabi lagi tidur, cuman antara tidur dan enggak, bainal naumi wal yaqadhah. Kalau bahasa kita tidur apa? Lagi ngelenyep. Apa tuh ngelenyep? Ini udah ngelayap dari sini dah. Kalau disayang ngelayap pergi-pergian. Oh ngayap itu ya. Ya udah. Tapi yang namanya Nabi kita Muhammad, biar tidurnya tanamu ainahu wa qalbuhu la yanam. Satu kelebihan Nabi Muhammad, walaupun matanya tidur tapi hatinya enggak tidur. Itu kelebihan, keistimewaan Rasulullah SAW. Tanamu ainahu wa qalbuhu la yanam. Tapi ini Nabi lagi nggak tidur, antara tidur dan enggak, dengar suara, masih dengar suara. Kata Nabi SAW, bainama ana fil hatim, ketika aku berada di Hatim, Hijr Ismail. Hijr Ismail itu yang Ka'bah yang ada kayak tanda kurung gitu, itu Hijr Ismail.
Nabi lagi rebahan, tahu-tahu iz atani atin. Kalau Nabi katakan atani atin, ada yang datang kepadaku, berarti yang datang siapa? Malaikat Jibril. 24.000 kali. Ketika Nabi wafat, udah habis itu nggak turun lagi ke bumi, nggak ada. Paling batasnya cuman sampai langit pertama doang malaikat Jibril turunnya, nggak ke bumi lagi udah, karena tugasnya udah habis. Jadi kalau ada yang ngaku Nabi dapat wahyu dari mana? Malaikat Jibril katanya turun. Udah kagak turun malaikat Jibril ya. Bohong gitu ya. Kazab, tukang bohong. Datang malaikat Jibril itu. Ini cerita Isra Mi'raj ini kalau kita mau ceritain dari awal sampai akhir, sampai subuh kagak kelar. Padahal kejadiannya dikit banget, bentaran banget kejadiannya, nggak nyampe sejam. Tapi kalau diceritain, itu kok bisa begitu pihak? Padahal ceritanya nggak nyampe sejam, tapi kok bisa begitu ya? Gitu. Nah ini yang ngatur Allah. Waktu yang kita alami sekarang jangan samakan sama waktu yang diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bawa Nabi Muhammad siapa? Allah. Subhanalladzi asra. Subhana, maha suci. Kalau kalimat maha suci, subhan, kalimat subhan itu kalimat litanzih, untuk membersihkan. Apa arti membersihkan? Bahwasannya setelah kalimat subhana itu tidak ada yang bisa melakukan itu melainkan Allah. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Maha suci Allah yang telah menjadikan segala pasangan dari apa-apa yang telah Allah keluarkan dari bumi. Berarti kalau kalimat subhana nggak ada yang bisa melakukan melainkan Allah. Jadi kalau kita nggak percaya kejadian Isra Mi'raj, hati-hati, berarti ente nggak percaya sama Allah. Kalau ente katakan kejadian Isra Mi'raj itu mimpi, kalimat mimpi itu mimpi, berarti terkadang kita pun pernah mimpi bisa terbang. Ada gak yang pernah mimpi bisa terbang? Ada kan ya? Udah tinggi terbang, tahu-tahu nyungsep. Begitu bangun jatuh dari. Jadi kalau mimpi itu bukan suatu hal yang ajaib ya. Tapi ini Allah yang gerakin. Subhanalladzi, maha suci. Maha suci siapa? Yang maha suci, yang asro, menjalankan. Jadi dijalanin sama Allah. Nabi ini yang secara hakikat yang jalanin Allah. Dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ya. Allah nggak butuh tempat, nggak butuh waktu, nggak butuh tempat, nggak butuh waktu. Jadi jangan pakai waktu, ente jangan masukkan waktu itu ke dalam ente pola pikir ente, jangan lagi Nabi kita Muhammad, umat Nabi Muhammad yang wali aja bisa menjadikan waktu itu singkat. Pamijahan loh ya kan, Kiai apa, Syekh Muhyiddin ya kan, Syekh Muhyiddin Syekh Abdul Muhyi. Dalam riwayat beliau pergi haji ke Mekah lewat goa. Bukan itu goa jalurnya ke Mekah, bukan. Itu bumi dilipat sama Allah
Allah punya aturan, bukan tuh goa berarti goa itu ntar dalam ente ada cabang lagi, ente belok sini ntar ngarahnya lah. Orang gabut cuma masuk pengen tahu, agak keluar ntar akhirnya. Itu buminya dilipat sama Allah, Allah yang atur udah. Waktunya dipersingkat sama Allah Subhanahu wa taala. Asif bin Barkhiyah, sahabatnya Nabi Allah Sulaiman, bisa memindahkan istana Balkis dari Yaman ke Palestina cuman sekedipan mata. Bukan Nabi Sulaiman loh, sahabatnya Nabi Sulaiman, tangan kanannya Nabi Sulaiman bisa memindahkan istana besar ini cuman sekedipan. Qabla an yartadda tarfuka, sebelum engkau mengembalikan matamu, kelopak matamu, totok ada istana Ratu Balkis. Istana dipindahin dari Yaman ke Palestina. Mau kita pikirin tuh, ujung-ujungannya PA. Percaya aja, udah percaya. Kalau kita percaya, insya Allah selamat. Apalagi yang membawa Nabi Muhammad yang maha bisa, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dibawa kekasihnya, makhluk paling mulia, udah bisa banget ya. Jadi itu peristiwa Isra dan Mi'raj singkat, padat. Walaupun singkat nggak nyampe sejam, tapi padat. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah sekarang aja orang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berapa? Ditempuh pesawat 2 jam. Sekarang nih pakai pesawat. Dulu cuman sampai, kan naiknya buruk. Buruk itu kecepatannya kilat, sejauh mata memandang sampai. Kendaraan surga nanti tuh buruk. Tuh buruk nggak pernah ada yang nunggangin pertama kali, perdana buruk yang nunggangin Nabi kita Muhammad. Turunin tuh buruk, naik buruk. Buat minal masjidil harami ilal masjidil, itu nggak langsung ke Masjidil Aqsa, berhenti dulu di Madinah, sholat dulu Nabi 2 rakaat, berangkat lagi, berhenti lagi di Turisina, tempat Nabi Musa berkomunikasi sama Allah, sholat lagi 2 rakaat, jalan lagi, berhenti lagi di Baitlaham atau Baitul Lahm, sholat lagi Nabi 2 rakaat, baru ke Masjidil Aqsa. Ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Itu Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Kenapa Masjidil Aqsa diberkahi sekelilingnya sama Allah? Karena sekeliling Masjidil Aqsa itu banyak kuburan para nabi. Karena nabi paling banyak dari Bani Israel. Tuh banyak kuburan nabi di situ. Dan jasad anbiya dalam riwayat dari Nabi Muhammad, jasad para nabi itu nggak hancur, tapi masih ada. Jasad para anbiya wal jismu, kata Nabi SAW, kullu bni Adam kullu bni Adam yabla illa ajbaz zanab illa syuhada wal anbiya, atau kama qala Nabi SAW, seluruh manusia akan binasa. Kita nih dikubur habis, tulang daging kita habis, semuanya bakal hancur, kecuali ada tulang ekor, ujung tulang ekor itu nggak bakal hancur, dan kecuali jasadnya para nabi dan para syuhada. Dalam riwayat ada lagi yang tidak hancur, muadzin, orang yang azan tapi yang muhtasib, yang nggak digaji, orang yang kerjanya azan tiap 5 waktu azan tapi nggak digaji. Itu dalam riwayat jasadnya nggak bakalan hancur tuh di dalam kubur. Nah jasad para nabi itu nggak hancur dalam kubur. Ada Nabi siapa? Nabi Isa, Nabi Sulaiman, banyak Nabi Bani Israel, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Makanya diberkahi. Karena apa? Karena di situ banyak kuburan, kuburan nabi, kuburan ulama.
kuburan orang soleh itu bikin berkah di situ. Kemudian di Baitul Laham Nabi suruh sholat. Karena apa? Karena pendahulunya Nabi Allah Isa dilahirkan di situ. Kan berarti ambil barokah tuh di tempat-tempat mulia. Jadi kalau ada orang yang ngomong apa berkah, syirik, kafir, begini apa segala macam, itu orang, ya Allah, hidupnya kagak lagi lain, ngatain orang. Tak tinggal orang syirik, kafir, anu. Coba tanya rukun sholat ada berapa? Diam dia. Sunnah sholat apa aja? Diam. Nah ini para hadirin jamaah sekalian. Sampai Masjidil Aqsa, sholat Nabi 2 rakaat di situ. Jadi imam. Makmumnya para nabi, para malaikat semua. Habis itu berangkat ke Mi'raj ila hadratillah, sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditempuh itu jarak yang begitu jauh, dari bumi ke langit pertama jauh, dari langit pertama ke langit kedua lebih jauh, dari langit kedua ketiga lebih jauh lagi, terus sampai ketika mau bertemu dengan Allah, malaikat Jibril mundur, sampai sini saya Muhammad ngantar kamu, karena saya tidak diberi izin sama Allah. Ini malaikat Jibril tugasnya nyampein wahyu kepada para anbiya, tapi nggak dikasih izin bertemu dengan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya makhluk yang diizinkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi bertemu dengan Allah, bagaimana cara bertemunya? Nggak usah pakai nanya, percaya aja udah. Nabi ketemu sama Allah tanpa bagaimana, min ghairi kaifin wan hisarin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad, tanpa bagaimana. Jadi jangan pakai bilang gimana ya ketemunya, nggak usah pakai gitu, kita percaya aja udah. Nabi ketemu dengan Allah. Begitu ketemu, Nabi mengucapkan apa? Setiap yang kita sebut tiap hari, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu at-tayyibatu lillah. Nabi bertahiyat, mengucapkan tahiyat untuk Allah SWT. Allah jawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita sekarang ucap assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi, apa sih manfaatnya? Istihdar kita, istihdar, kayak maulid. Tadi itu kita berdiri asyraqah, itu istihdar. Nah itu kita mengucap assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, padahal itu ucapan Allah kepada Nabi Muhammad. Sekarang kita ucapkan itu ucapan karena apa? Karena ngikutin ucapan Allah. Sama kayak tadi kita berdiri asyraqah, ya Nabi salam. Karena pada saat kelahiran Nabi, seluruh makhluk berdiri menyambut Nabi kita Muhammad SAW. Nah kita suruh istihdar. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi jawab lagi, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kesejahteraan buat kami dan seluruh hamba Allah yang soleh. Ini hamba Allah yang soleh mendapatkan doa dari Nabi kita Muhammad, yang doa itu langsung tanpa perantara lagi ngadep Allah. Itu doa assalamu alaina, keselamatan buat kami, wa ala ibadillahis sholihin, dan seluruh hamba Allah yang soleh. Ibadillahis sholihin ini Allah dikatakan oleh para ulama yang dapat doa Nabi ketika menghadap Allah itu cuman orang mukmin muslim yang melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu, yang mendapatkan doa dari Nabi Muhammad di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya yang mengerjakan sholat 5 waktu saja. Yang nggak ngerjain sholat nggak dapat doanya Nabi. Baru setelah itu Nabi mendapatkan kewajiban sholat 50 waktu, yang akhirnya dipersingkat jadi 5 waktu. Habis itu turun. Itu segitu tuh banyak cerita tuh Pak yang terlewat. Banyak ulama ngarang kitab tebel-tebel nyeritain tentang Isra dan Mi'raj dan kejadian. Belum Nabi jalan-jalan ke surga, belum Nabi jalan-jalan ke neraka, ngelihat ngelongok ke neraka, ngelongok masuk ke surga. Banyak cerita-ceritanya. Kemudian Nabi nyium harum
wewangian. Nabi nanya siapa itu, banyak ceritanya yang terlewat tuh banyak, tapi kejadiannya singkat. Ini salah satu mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sedikit banget kita dikasih unjuk tentang kemuliaan dan kedudukan istimewa Nabi Muhammad. Yang tahu kedudukan sebenarnya, kemuliaan sebenarnya Nabi kita Muhammad hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kita dijadikan sebagai umat Nabi yang paling diistimewakan, dicinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan sebab Nabi yang dicinta, kita menjadi umat yang paling dicinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan dengan berkahnya ini malam kita laksanakan, kita peringati perayaan Isra dan Mi'raj. Allah jadikan kita, anak kita, cucu kita di antara orang-orang yang selalu mendirikan sholat lima waktu. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah sekalian, sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada malam hari ini bermanfaat, khususnya buat saya dan umumnya buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ya khair, kita tutup majelis ini. Ya mudah-mudahan insyaallah apa yang sudah kita dengar bermanfaat buat kita dan bisa kita mengamalkannya bersama-sama. Kita minta kepada Allah agar Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, dosa orang-orang tua kita, dan mudah-mudahan apa hajat kita yang baik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sehatkan badan kita, kalau keluarga kita yang sedang kurang sehat mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi yang dicinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan talqin zikir. Afdalu ma qultuhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarafa wa karrama wa jadu 'azama kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu 'alaiha wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Amin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal, innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.